Iya, bener-bener ini kok, bener-bener apa ya, ilmunya banyak sekali dan memang, kerasa gitu, energi, kerasalah, badanku lebih lebih ringan, juga, setelah itu, nggak tahu mungkin karena itu atau gimana, ini tadi pagi saya, dari sejak itulah sering kepala saya tuh kayak mahkota cakranya berputar-putar gitu loh. Jadi tadi pagi subuh itu banyak dari tahajud-lah, dari jam 2 pagi kan saya kebangun. Itu terus aja muter-muter gitu, kerasa gitu, kenceng gitu. Kupikir aku kan dulu punya brain tumor, mungkin karena itu kali kan, ini lagi. Padahal udah diiniin kan, udah dioperasi. Jadi aku tanya sama temen yang di Jakarta yang bisa lihat, kebetulan dulu dia yang iniin saya, advice saya untuk ambil surgery itu. Jadi dia lihat dan dia bilang memang confirm itu cuma ini aja, cakranya aktif gitu loh. Nggak tahu itu, apa karena efek kemarin itu atau gimana gitu loh, karena kenceng banget gitu dan sering-sering gitu loh. Nggak tahu Bu Wah, Ekoy gimana menurut Bu Ekoy? Apa karena setelah ikutan itu kali ya jadi terbuka ya Bu Ekoy? eee, Sebetulnya luar nggak ada yang biasa. tertutup. Ya, nggak ada. Maksudnya gini, istilah membuka cakra itu sebetulnya dalam praktisnya atau dalam prakteknya enggak, enggak seperti itu. Enggak seperti dibuka cakranya enggak. Karena cakra kita nggak Mhm, pernah tertutup. Kalau cakra oke. kita tertutup, kita udah nggak ada energi. Udah selesai. Karena Iya. cakra-cakra itu kan turbin-turbin energi ya, Oh bukan terbuka yang maksudnya jadi aktif, kan kadang nggak aktif kan ya? ya, betul betul betul. Heeh, Jadi saya aktif. salah pakai kata, iya. Kalau aktif itu, seimbang sih, seimbang. Jadi kan mungkin Mbak Dewi juga belajar pranic healing ya, jadi tahu, dan paham bagaimana cara kerja cakra. Iya, Cakranya kalau terlalu aktif juga nggak baik, kalau terlalu mhm, lambat juga nggak baik. Jadi seimbang dan paling penting harus bersih, itu. Jadi yang kita deteksi apakah cakranya kotor atau sudah terpakai atau banyak energi yang bertumpuk, yang berpenyakit, itu harus dibersihkan. Lalu diseimbangkan, itu. Nah, kemarin itu memang, sambil diskusi itu Eko bersihin, punya Mbak heeh. Dewi sama punya siapa satu lagi? Mbak Erni Erni? ya, ya punya Mbak Erni. Cuman memang tidak di-replace dengan energi baru karena kan Mbak Dewi sama Mbak Erni mau berkegiatan ya. Jadi, Iya. eee, dibersihkan. Ya kalau, efeknya memang, eee, balik lagi tiap orang beda-beda, tapi ya berharap bahwa, punya efek positif ya. Terima Iya, kasih. insyaallah, terima Terus, kasih Bu Ekoy. bagaimana Mbak Dewi menurut Mbak Dewi ilmu yang lain? Kan kemarin, imprint bibitnya kita Iya, nah itu tanam aku gitu. Nah, itu aku gimana tuh? mulai, ya itu karena banyak sekali informasi, makanya aku perlu itunya, eee, teorinya juga biar mengingat mengenai itu bibit-bibit itu apakah yang perlu diinin, tapi saya ingat garis besarnya dan jadi saya tuh lebih, lebih mawas diri gitu loh. Kalau ada action apa gitu di kerjaan atau interact sama orang gitu, saya tuh jadi bener-bener memperhatikan gitu loh, aware gitu loh. Karena kan selama ini nggak aware, ini aja. Jadi lebih inilah, lebih 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 sensitif lah untuk melihat, perilaku sendiri gitu loh. Kalau ngomong juga saya jadi, kadang-kadang keingat gitu, "Oh ini nanti jadi bibit." Jadi lebih mawas diri gitu loh. Terima kasih. Karena sebelumnya kan nggak tahu Mbak Dwi, sebelumnya kan nggak tahu mengenai bibit-bibit ini kan saya sama sekali nggak tahu. Terus ternyata, oh ternyata begitu dalam gitu loh ininya, efeknya dan kita pikir kan nggak akan pengaruh, yang hal simpel-simpel nggak pengaruh ternyata berpengaruh. Jadi benar-benar ini, Ah, benar-benar harus hal-hal hal ingetin diri terus.
hal simpel kayak gimana tuh Mbak Dewi? Yang Mbak Dewi, "Hah? Gitu maksudnya, "Oh simpel yang ini nih, kayaknya aku sering ngelakuin ini." Itu yang kayak gimana tuh Ya kalau kayak ini aja kan kita kadang-kadang nge-joke gitu kan, nge-joke, apa, nge-joke, ke temen tuh yang kita nggak tahu ternyata menyakitin hatinya, padahal kita hanya nge-joke gitu kan. Cuma kan kita mana tahu hati orang kan, nah mereka tersinggung, nah itu kan jadi bibit gitu kan. Nah kadang-kadang juga Nah, kita komen mereka, ya komen ceritanya mereka, kita kasih komen, kita pikir dengan komen begitu akan menyenangkan, ternyata kan tidak juga. Jadi benar-benar yang sekecil-kecilnya yang kita anggap remeh, ternyata kan bisa jadi bibit gitu loh, sama itu dia. bibit uangnya Mbak, gimana tuh? Oh iya, saya udah ngikutin yang sarannya Mbak Dwi, jadi diperbanyak kantong-kantongnya, jadi ini biar kata sedikit tapi banyak, itu udah saya lakukan. Insyaallah ini terus ini, inget. Makasih loh Mbak ininya, apa, tipnya gitu loh. Oke, terima Iya. kasih Mbak Dewi, dijalanin. Terima kasih ya Mbak Dewi, Iya. udah jadi Insya Allah partner. pelan-pelan, memang nggak gampang ya merubah kebiasaan itu, sangat susah. Ya Hmm. minimal ada yang minimal ada yang dipraktekkan gitu kan, sedikit demi sedikit, nanti ditambah kan nggak bisa dipraktekkan semua langsung ya, jadi sedikit demi sedikit gitu. Ya,